Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri siaga jiwa dan raga, sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya santriwan dan santriwati memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap keberlangsungan suatu negara, bangsa maupun agama. Sehingga Al-Quran menjelaskan kepada kita selaku santri agar kita takut tatkala meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah, baik lemah dalam pelaksanaan ibadah ritual, lemah intelektual, maupun lemah dalam moral. Hadirin yang Allah muliakan, para pemuda, coba kita lihat dan kita renungkan. Para pemuda dan para remaja di luar sana, akhir-akhir ini mereka tidak hanya melakukan kenakalan, akan tetapi mereka juga terjerumus ke dalam tindak kejahatan. Tidak hanya bolos sekolah, tawuran antar pelajar, nongkrong di pinggir jalan, akan tetapi mereka juga terjerumus ke dalam sindikat narkoba, narkotika, prostitusi, bahkan tidak segan-segan lagi membunuh orang tuanya sendiri tanpa ada rasa pri kemanusiaan. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas, apa peran kita selaku santri milenial untuk meredam kenakalan-kenakalan pemuda di era milenial ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjawabnya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kamu mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu furqan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Oleh karena itu hadirin, kita selaku umat Islam harus tahu bahwa Islam adalah religion that infuses, agama yang membangun pentingnya sebuah akhlak. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa akidah disempurnakan dengan yang namanya syariah. Syariah diperkuat dengan yang namanya akidah, dan antara syariah dan akidah diperkuat dengan yang namanya akhlak. Oleh karena itu, bobrok akhlaknya seseorang mencerminkan syariah dan akidahnya goyah. Bila syariah dan akidahnya goyah, maka batas antara yang hak dan yang batil sulit untuk dibedakan, sehingga tidak menutup kemungkinan para pedagang akan curang, para politikus akan rakus, para pejabat akan semena-mena, para pejabat dan para rakyat tak mau berdaulat, pemudanya kian bejat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang Allah muliakan, lantas timbul pertanyaan dalam benak diri kita, apa solusi untuk mengatasi masalah ini? Solusinya ialah takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu furqan. Yang dimaksud dari furqan ialah hidayatan wa nuron tufarriqu bainal haq wal batil.
yaitu adalah cahaya dan petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu, alangkah indahnya apabila para pemuda, para remaja, santriwan, santriwati kita mempunyai akhlak yang baik, mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, apabila pemuda, para remajanya sudah bertakwa kepada Allah, sekalipun pel koplo menyebar di seluruh penjuru dunia, sekalipun pel setan sudah ada di genggaman tangan, walaupun ada wanita cantik laksana bidadari turun dari surga menggodanya mereka, sempatnya ia berkata, Astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah. Hadirin yang Allah muliakan, dari awal hingga akhir dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai santri penerus negeri ini, kita harus menjadi santri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi santri yang pelopor, bukan santri yang pengekor. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fakir Muhammad Fatul Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.